It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 이 가슴 포마플레이 외로운 날들이야 모두 다 안녕 내 마음속에 눈물들도 이제는 안녕 어제의 너는 바람을 타고 멀리 후회도 없이 미련 없이 날아가 Goodbye 영원히 Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa ya Ibu? Ada deh. Nih Bu. Alhamdulillah kemarin lomba pramuka kami juara 1 Bu. Nih pialanya. Keren kalian. Di lomba di mana nih? Itu Bu di Kecamatan Majanan Ilir. Kamu ketemu lombanya? Masya Allah. Juara 1 lagi anak ibu ini. Ya ini juga keberkahan ibu sih yang udah membimbing kami, membina kami sampai akhirnya bisa dapat juara 1 ini. Saya merasa bangga menjadi pembina kalian. Semangat ya ke depannya kami. Ya, doakan terus ya Bu supaya bisa dapat juara 1 terus. Baik anak-anak, karena memasuki tahun ajaran baru, kali ini saya memilih Sinta sebagai ketua kelas. Iya Sinta, kali ini Ibu memilih kamu dan mempercayakan kamu sebagai ketua kelas. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah percaya sama saya untuk jadi ketua kelas. Selamat Sinta ya. Selamat. Sih, iya nih, kamu tuh gak pantas loh jadi ketua kelas. Kamu kan perempuan, seharusnya itu kan laki-laki. Tahukah sakit yang terobati belum sempat sembuh tertikam lagi aku Dengar-dengar bentar lagi ada pemilihan OSIS ya? Iya aku juga dengar itu. Sin, mending kamu calonkan aja jadi ketua OSIS. Aku yakin kok kamu bisa. Gimana ya? Aku nggak terlalu minat sih sebenarnya untuk jadi ketua. Kenapa? Adalah masuk. Terima kasih Bu. apa saya mengganggu Bu? Enggak, kebetulan hari ini ibu di seberang. Gimana kabarnya? Apa nilai-nilai ulangan? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Untuk nilai ulangan, alhamdulillah nilai saya meningkat. Dan untuk ulangan fisika tuh saya dapat 100 Bu. Nah, hebat banget. Saya percaya kalau masalah nilai ulangan itu kamu juaranya Sinta. Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan. Iya Bu, ada yang pengen saya sampaikan ke Ibu. Coba sekarang kamu ceritakan apa yang mengganggu pikiranmu saat ini. Jadi gini Bu, saya mau dicalonkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua OSIS. Jadi kamu bingung karena dicalonkan menjadi ketua OSIS oleh teman-teman. Lalu? Benar Bu, karena pencalonan ini buat saya jadi takut dan gelisah. Tampaknya pencalonan ini membuat kamu tidak tenang ya? Benar begitu?
Benar Bu, karena pencalonan ini buat saya jadi nggak nafsu makan. Jadi karena pencalonan ini membuat kamu tidak nafsu makan. Kalau boleh tahu, dari sejak kapan kamu mengalami situasi seperti ini? Ya Bu, jadi kurang lebih 1 mingguan saya merasakan ini. Sudah 1 minggu. Iya Bu, sudah 1 minggu saya merenungkan, saya mikirkan hal ini karena saya tuh merasa nggak pantas gitu kalau saya ikut pencalonan menjadi ketua OSIS. Sepertinya pencalonan ini membuat kamu tidak percaya pada dirimu. Benar Bu, seperti itu. Rasanya tuh saya pengen menolak pencalonan ini, tapi saya nggak berani. Saya takut buat teman-teman dan guru-guru yang sudah mendukung saya ini kecewa. Jadi kamu merasa takut mengecewakan teman-temanmu, dan itu yang membuat beban pikiranmu. Benar begitu? Benar Bu, makanya saat ini saya belum mengambil keputusan apakah saya menerima atau menolak pencalonan itu. Jadi begitu. Lalu ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Sudah nggak ada Bu. Oke Sinta, sekarang kita teliti lebih dalam masalahmu bersama-sama ya. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa takut dan gelisah. Hal itu dikarenakan karena teman-temanmu mencalonkan kamu menjadi ketua OSIS. Dan hal itu juga menjadikan kamu kepikiran dan membuat kamu tidak nafsu makan. Dan kamu juga bilang tadi bahwa kamu bisa mengambil keputusan antara menerima dan menolak untuk menjadi ketua OSIS. Benar begitu? Iya Bu, benar begitu. Sebenarnya apa yang membuat kamu takut untuk mencalonkan menjadi ketua OSIS? Sebenarnya saya itu Bu ngerasa kalau saya tuh nggak pantas menjadi seorang pemimpin karena saya ini seorang perempuan. Karena kan biasanya yang menjadi seorang pemimpin itu laki-laki. Sebenarnya kamu tidak ingin mencalonkan menjadi ketua OSIS ini karena kamu tidak pantas atau karena kamu hanya seorang perempuan? Saya itu nggak pantas Bu jadi seorang ketua karena sebelumnya saya punya pengalaman yang kurang menyenangkan. Saya jera Bu untuk jadi seorang ketua gitu. Kalau boleh tahu pengalaman seperti apa itu? Jadi waktu itu kelas 7 SMP saya tuh dipercayakan oleh wali kelas saya untuk menjadi ketua kelas. Lalu? Nah, sebagian besar di kelas tuh nggak senang gitu Bu sama saya karena saya ketua kelas, saya seorang perempuan. Jadi ada satu teman saya yang benar-benar nggak suka gitu sama saya. Akhirnya dia bilang ke saya secara langsung kalau saya tuh nggak pantas menjadi seorang ketua karena saya tuh seorang perempuan, katanya gitu. Jadi sepertinya kamu merasa sangat sedih karena kejadian tersebut. Iya Bu, karena kan dia akrab tuh sama kakak kelas, jadi dia sering cerita dan akhirnya saya itu ikut dibully sama kakak kelas Bu. Jadi kamu dibully karena kamu hanya seorang perempuan dan kamu menjadi ketua kelas waktu itu. Lalu gimana kamu menyikapinya? Jadi waktu itu saya datangi wali kelas saya, terus saya cerita sambil nangis tentang kejadian itu. Saya mengerti perasaan kamu. Kejadian itu membuat kamu sangat sedih dan merasa trauma. Iya Bu, jadi pada kejadian itu ada saya trauma dan kalau misalnya saya ingat nih tentang pencalonan ketua OSIS nih, saya jadi trauma saya tuh makin tinggi lagi gitu nah Bu, rasanya makin takut, cemas gitu. Jadi saya ini merasa menyesal karena saya pernah menjadi ketua sebelumnya. Jadi sampai hari ini pun saya nggak mau jadi ketua apapun lagi. Selain itu, ada yang ingin kamu ungkapkan lagi? Oh ada Bu. Nah waktu itu kan saya kelas 6 SD tuh. Nah, saya ikut lomba puisi di sekolah. Bisa kamu ceritakan ke situasi saat itu? Jadi waktu itu saya udah di atas panggung nih Bu, baca puisi. Dan ternyata yang bait yang saya baca itu kelewatan, maksudnya salah bait gitu nah Bu, salah bait puisi. Akhirnya saya diketawai sama teman-teman, guru-guru, bahkan jurinya juga ngetawain saya gitu nah Bu. Lalu apa yang kamu lakukan saat itu? Ya saat itu saya melanjutkan aja puisi saya sampai selesai dan saya
Malu banget Bu waktu itu. Jadi waktu kamu kelas 6 SD, kamu ikut lomba membaca puisi dan kamu sangat malu atas kejadian tersebut. Apa kamu sudah waktu itu sudah mengontrol kondisi kamu? Iya Bu, jadi setelah itu saya turun panggung dan pembacaan puisi saya selesai, saya bertekad kalau saya nggak mau naik panggung lagi. Ya, apa ada lagi? Sudah Bu, itu aja. Oke Sinta, sekarang kita cari solusi sama-sama mengenai masalah ini. Di awal kamu bercerita bahwa kamu dicalonkan menjadi ketua OSIS oleh teman-temanmu. Kamu sebenarnya ingin, tapi kamu belum berani mengatakan bahwa kamu menerima atau menolak karena kamu takut nanti mengecewakan teman-temanmu dan guru-gurumu yang mendukungmu. Sumber dari ketakutanmu ialah pengalaman yang pernah kamu alami waktu itu. Sekarang saya bertanya, boleh? Boleh Bu. Apakah ada pengalaman positif yang kamu alami tentang menerima amanah di sekolah? Ada Bu. Waktu itu saya kelas 4 SD. Terus saya diberi amanah untuk jadi ketua kelompok. Waktu itu ada perlombaan pramuka tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah sih waktu itu kami bisa pulang mendapatkan juara 1. Wah, hebat banget. Kamu bisa membawa kelompokmu menjadi juara. Iya Bu, kami itu senang banget karena saat kita mendapatkan juara 1 itu kita bisa mengharumkan nama sekolah kita gitu. Apa yang membuatmu sangat bersemangat waktu itu? Yang bikin saya semangat waktu itu karena usaha yang kita lakukan, latihan-latihan yang kita lakukan tuh nggak sia-sia Bu. Ya berarti kamu bisa memahami apa yang ada dalam diri kamu. Terima kasih Bu. Berarti jika kita kaitkan dengan ketua OSIS ini, apa sih keuntungan yang kamu dapat jika kamu memimpin dengan baik? Keuntungan yang saya dapat, ya saya akan bisa lebih percaya diri dan saya bisa lebih berani lagi. Selanjutnya, kerugian apa yang kamu dapatkan jika kamu tidak sungguh-sungguh tidak baik dan memimpin teman-teman? Kalau kerugian, ya saya akan merasa gagal dan saya nggak akan bisa maju. Oke. Apakah ungkapan itu berasal dari hati kamu atau hanya sekedar menenangkan diri kamu sendiri? Dari hati saya. Ya baik, berarti kamu sudah memahami apa yang ada dalam diri kamu. Kasih Bu. Mendengar pengalaman yang sudah kamu lalui tadi, saya optimis bahwa kamu bisa menjadi pemimpin walaupun kamu seorang perempuan. Saya juga melihat bahwa di diri kamu itu kamu orangnya kreatif, ceria, dan bisa bertanggung jawab. Maksudnya Bu? Begini, kamu memiliki kesempatan yang bagus saat ini. Kamu bisa mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Tapi Bu, saya masih takut. Saya itu takutnya nanti malah nggak berguna jadi pemimpin. Ibu sangat tidak setuju dengan hal itu. Teman-temanmu mendukung kamu karena mereka yakin bahwa kamu bisa memimpin. Guru-guru juga bilang bahwa kamu itu orang yang berwibawa, kreatif, dan bisa bertanggung jawab. Dan ibu yakin juga, ibu melihat kamu bisa. Oh, jadi seperti itu ya Bu? Iya Sinta, semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebaik apapun kamu, pasti yang memiliki kesalahan. Dan pemimpin juga tidak luput yang namanya ujian. Iya ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana jika kamu mencalonkan diri saja sebagai ketua OSIS? Ya Bu, saya siap untuk mencalonkan diri nanti. Bagus, kamu tetap semangat dan yakinkan dirimu bahwa kamu bisa memimpin. Lalu, langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya? Sekarang saya sudah bersemangat dan saya percaya diri dan saya memutuskan bahwa saya akan mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS nantinya. Dan saya yakin bahwa saya ini bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan saya akan menerima semua risiko saat saya menjadi pemimpin nantinya. Tapi Bu, memang nggak apa-apa ya kalau perempuan? Tidak apa-apa,
selagi kamu bisa membawa ke yang lebih baik dan bisa bertanggung jawab, ya tidak masalah kamu perempuan. Saya yakin kamu bisa seperti yang diharapkan teman-temanmu ketika kamu menjadi ketua OSIS nanti. Mudah-mudahan Bu ya. Oh ya, terima kasih ya Bu. Sekarang saya sudah lebih yakin lagi dan saya lebih bersemangat lagi untuk mencalonkan diri menjadi ketua. Oke Sinta, sekarang Ibu akan menyimpulkan apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama, kamu merasa gelisah, takut karena merasa tidak cocok memimpin, karena kamu beranggapan bahwa hanya laki-laki lah yang bisa memimpin. Dan kamu juga bingung mengambil keputusan karena kamu takut mengecewakan teman-temanmu yang sudah mendukungmu. Dan kamu juga sudah menceritakan pengalaman buruk, pengalaman negatif dan pengalaman positif. Dan dari pengalaman itu kamu sadar sangat mempengaruhimu di masa sekarang. Dan karena pengalaman itu pula membuatmu menyadari bahwa kamu bisa memimpin dengan baik. Kamu menyadari bahwa di dalam dirimu itu kamu merupakan pemimpin yang baik. Dan kamu juga sudah memutuskan bahwa kamu akan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Dan juga sekarang terakhir bahwa kamu merasa sudah lega bahwa kamu menemukan solusinya. Benar begitu? Ya Bu, benar. Sekarang saya yakin bahwa saya akan mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan saya akan menerima segala resiko yang terjadi nantinya. Dan saya juga yakin dengan kemampuan saya dan saya bisa untuk memimpin. Oke, bagus Sinta. Saya selalu mendukungmu apapun yang akan kamu ambil nanti. Kalau misalnya kamu mengalami kesulitan, datang lagi ke Ibu selalu siap membantu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya izin kembali ke kelas ya Bu. Boleh, silahkan. Ayo dibantu. Kasih ya Bu.